baginda Nabi, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baina yaday as-sa'ati ayyamul harji yazulu fiha al-ilmu wa yadhhuru fiha al-jahlu. Qala Abu Musa, wal harju al-qatlu bilisanil habasyah. Yang artinya, menjelang hari kiamat nanti, hari-hari banyak dipenuhi oleh al-haraj. Saat itu ilmu menjadi hilang dan kejahilan terbesar dan tersebar di mana-mana. Kejahilan. Abu Musa berkata, al-haraj atau al-harju artinya pembunuhan menurut lisannya orang-orang Habasyah. Habsyi, Ethiopia. Kemudian di dalam riwayat yang lain, walladzi nafsi biyadihi la tadhhabu dunya hatta ya'ti 'ala an-nasi yawmun la yadri al-qatilu fima qatala wala al-maqtul fima qutila. Faqila kaifa yakunu dhalika? Qala al-harju al-qatilu wal maqtul finnar. Demi zat yang jiwaku ini berada dalam genggamannya, dunia ini tidak akan musnah sehingga orang-orang saling berbunuhan antara satu dengan yang lain tanpa mengetahui apa sebab dan penyebabnya. Demikian juga orang yang dibunuh, dia tak tahu apa penyebabnya sehingga dia harus dibunuh. Maka ditanyakanlah kepada beliau, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Beliau menjawab, itulah haraj. Yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Baik. Sikap terbaik saat hidup terkepung dengan fitnah, kata Nabi. Innaha satakunu fitnatun yakunul muttaji' fiha khairan minal jalisi. Wal jalisu khairan minal qaimi. Wal qaimu khairan minal mashi. Wal mashi khairan minas sa'i. Qala ya Rasulullah, ma ta'muruni? Qala man kanat lahu ibil falyalhaq bi ibilihi wa man kanat lahu ghanamun falyalhaq bi ghanamihi wa man kanat lahu ardun falyalhaq bi ardihi. Qala faman lam yakun lahu syai'un min dhalika qala falya'mid ila sayfihi falyadrib bi jaddihi ala harratin thumma liyanju mastata'an najaa. Sadaqallah. Sungguh nanti akan terjadi fitnah di mana orang tidur lebih baik daripada orang duduk. Orang duduk lebih baik daripada orang berdiri. Orang berdiri lebih baik daripada orang-orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Abu Bakrah bertanya, apa yang Anda perintahkan kepadaku jika aku menemukan hal semacam itu? Beliau menjawab, barang siapa yang mempunyai onta, hendaknya dia mengurus untanya. Barang siapa yang memiliki kambing, hendaknya dia mengurus kambingnya. Barang siapa yang memiliki atau memiliki tanah, hendaknya dia mengurus tanahnya. Namun bagi mereka yang tidak memiliki apapun, hendaknya dia menghantamkan pedangnya pada batu keras agar rusak, kemudian menyelamatkan diri semampunya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam tiga hadis yang tadi kita bacakan, kita mulai dari yang pertama, bahwa ada urusan atau persoalan pembunuhan. Dalam bahasa hadis ini, Nabi mengatakan kepada kita, tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti kita akan mudah menemukan orang-orang yang terbunuh dan para pembunuh. Di dalam bahasa Arab, al-qatlu. Al-qatil pembunuh, al-qatlu pembunuhan. Al-qatil yang terbunuh. Bapak Ibu, kalau ada pembunuh berarti ada yang dibunuh. Kalau ada pembunuh mesti ada sebab mengapa dia membunuh. Kalau mereka melakukan pembunuhan mesti ada sesuatu mengapa mereka melakukan pembunuhan. Adakah pembunuhan disebabkan karena tanpa ada sebab? Mungkin saja. Orang-orang yang melakukan hal tersebut terjebak dalam narkoba, minuman keras, mabuk-mabukan, gila, dan lain sebagainya. Kita tak bisa mengatakan
bahwa keadaan kita hari ini menyerupai keadaan-keadaan yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi setidaknya ada pelajaran penting daripada hadis ini yang ingin kita coba angkat sedikit. Ketika pada masa baginda Nabi Muhammad SAW, lebih tepatnya disebut dengan jahiliyatun, keadaan orang-orang yang tidak mengerti dengan agama, yang bodoh dalam urusan agama. Mereka berada pada posisi yang mohon maaf, dunia adalah segalanya bagi mereka. Sehingga nyawa manusia terletak pada harga. Kalau nyawa manusia itu punya harga, mereka bisa beli. Kalau nyawa manusia tak punya harga, mereka tidak bisa beli. Artinya bagi mereka nyawa tergantung pada harga. Ketika masa jahiliyah, orang ingin membunuh tergantung pada kedudukan. Orang-orang bisa melakukan apapun, mengorbankan siapapun tergantung pada harta yang mereka miliki. Kejahiliahan ketika itu tidak memandang manusia, jiwa manusia semahal apa. Tak. Sehingga Islam datang. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kata Allah di dalam Al-Quran, nyawa manusia, satu nyawa manusia sama dengan seluruh nyawa-nyawa yang ada di muka bumi ini. Faman qatalat nasa faqad qatalat nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh satu jiwa saja, sama seperti membunuh semua jiwa-jiwa yang ada. Dosanya dosa besar. Pertanyaannya kembali muncul. Apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah pada saat itu? Kok mereka mau membunuh orang lain? Satu, ketika kepentingan mereka terganggu. Kita ambil contoh. Abu Lahab. Mengapa Abu Lahab ingin membunuh Muhammad? Khawatir Muhammad mengganggu kepentingannya. Apa kepentingannya Abu Jahal dan Abu Lahab? Apa kepentingan Abu Sufyan? Apa kepentingan Al-Harithah? Kepentingan mereka pada masa jahiliyah yang satu, mempertahankan adat istiadat nenek moyang mereka. Yang kedua, ada yang lebih penting. Ada. Apa yang paling penting di situ? Kedudukan mereka. Yang ketiga, apa yang lebih penting? Harta benda mereka. Jadi jiwa manusia itu tak berharga dibandingkan dengan jiwa-jiwa mereka. Mohon maaf. Jiwa-jiwa manusia tidak lebih penting daripada harta-harta mereka. Jadi jahiliyah ketika itu, 3 poin ini menjadi hal terpenting. Siapapun yang merusak 3 poin ini, maka berurusan dengan dia dalam urusan nyawa. Contoh, Abu Lahab. Ketika berkaitan dengan kepentingannya misalkan, dia siap saja membunuh siapapun. Karena dia memiliki harta yang banyak. Dia merasa memiliki kedudukan yang tinggi secara kabilah. Secara kabilah, nasab. Yang kedua, kedudukannya tinggi. Sebagai seorang yang terhormat. Maka mohon maaf, di dalam satu tempat perkumpulan khusus di Mekah itu, yang boleh duduk di situ hanya orang-orang yang mohon maaf, label nasabnya sama. Jadi stratanya jelas. Contoh. Orang kaya itu pakai label. Mana yang kayanya tinggian, nah duduk bersama orang-orang yang tinggi. Mana orang yang nasabnya bagus, mulia, sama seperti nasabnya Quraisy pada umumnya, maka duduk sama rata. Tapi kalau cuma mohon maaf, keponakan-keponakan, atau cuma mohon maaf, mereka hanya kabilah-kabilah biasa, tak bisa duduk dengan Abu Lahab. Jangankan duduk, ngomong aja susah. Contoh, Umar bin Khattab. Sebelum Umar bin Khattab itu dipandang sebagai seorang yang kuat itu, mereka tak pandang itu kabilahnya Umar bin Khattab, tak pandang. Tak dipandang orang. Kenapa tak dipandang? Oh siapa? Mak kau siapa? Itu pernah terjadi kepada Abu Sufyan setelah masuk Islam. Abu Sufyan setelah masuk Islam, dulu Bapak Ibu, Abu Bakar itu tidak dipandang orang. Karena Abu Bakar ini, mohon maaf ya, Abu Bakar ini kabilahnya nggak terlalu terhormat. Lebih terhormat kabilahnya Nabi Muhammad. Lebih terhormat kabilahnya Utsman ibn Affan daripada Abu Bakar. Jadi orang tidak terlalu memandang Abu Bakar karena Abu Bakar ini saudagar kaya, itu saja. Karena Abu Bakar ini orangnya jujur, baik, itu saja dipandang orang. Kalau enggak, secara nasab tak dipandang orang. Makanya dalam catatan sejarah itu jelas. Jadi gini,
ketika Abu Sufyan setelah pasca wafatnya baginda Nabi, itu kan terpilih Abu Bakar. Naiklah Abu Bakar jadi khalifah. Itu duduk tuh. Abu Sufyan duduk, ada Ali bin Abi Thalib, ada sahabat yang lain. Apa kata Abu Sufyan? Siapa Abu Bakar itu? Nasabnya siapa? Kekayaannya seperti apa? Orang tuanya siapa? Dan siapa dia? Dibandingkan dengan Quraisy yang ada, siapa dia? Begitu Pak lagaknya Abu Sufyan itu. Itu lagaknya Abu Sufyan. Itu sudah masuk Islam dan pasca wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai kemudian Ali yang tadinya duduk langsung berdiri. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Wailak, celakalah engkau wahai Abu Sufyan yang masih menyisakan karakter-karakter jahiliyah yang masih ada dalam dirimu. Ternyata ada hadis Nabi yang mengatakan, kalau ada orang yang membanggakan nasabnya sampai hari ini, kata Nabi, maka dia adalah orang-orang jahiliyah. Kau suku apa? Aku sukunya suku darah biru. Misalnya aja contoh, darah biru. Oh, darah biru tak boleh duduk. Salah. Darah apa? Darah merah. Oh, darah merah tak boleh duduk dengan darah biru. Oh, orang darah biru itu siapa? Bangsawan misalkan. Ini bukan bangsa yang hidup di awan ya. Bangsawan di sini maksudnya itu dia contoh, tapi jangan kemana-mana ya, contoh. Misalkan Habib, misalkan. Oh, Habib duduk di sini. Kemudian datang orang biasa duduk. Jangan. Ini tempat duduknya para Habib yang sejajar. Oh, itu jelas itu, jahiliyahnya jelas. Apalagi mohon maaf, memberikan diskriminasi batasan itu tidak boleh. Yang kedua, ada namanya abdi kerajaan. Abdi dalam itu berbeda dengan rajanya sendiri. Kalau cuma sekedar panglima, kalau cuma sekedar abdi dalam itu apa ya? Karyawan kerajaan lah kan gitu. Nggak bisa dia duduk dengan raja, nggak bisa. Apa jabatanmu apa? Oh, aku cuma abdi dalam. Loh, cuma abdi dalam kok mau duduk dengan ini? Nggak bisa. Jadi sehingga mohon maaf, yang bisa duduk hanya. Nah, sekarang itu siapa? Kepala dinas, boleh duduk situ. Orang biasa duduk belakang. Wah, itu karakter-karakter begitu. Itu sebenarnya jahiliyah sebenarnya. Sebenarnya jahiliyah gitu. Memberikan batasan tempat duduk kepada orang-orang itu bagian daripada karakter jahiliyah. Artinya adalah ini unsur diskriminasi secara sikap dan pergaulan. Ya, ingat itu poinnya. Dia ada poinnya, Pak. Artinya apa poinnya? Diskriminasi dengan membuat satu benteng pemisah antara orang yang terhormat dan yang tidak terhormat, baik secara nasab ataupun kedudukan. Makanya Bapak Ibu, satu-satunya tempat yang tidak boleh ada unsur nasabnya, tidak ada unsur kedudukannya dan jabatannya, baik kaya maupun miskin, masjid. Maka kalau masjid sudah ada labelnya, shaf pertama tertulis pejabat, shaf kedua wakil pejabat, shaf ketiga tukang parkir, shaf berarti tandanya masjid jahiliyah namanya. Masjid jahiliyah. Ya, nggak bisa, Pak. Satu ketika, ini kejadian nyata. Jadi satu ketika adalah kunjungan, kalau tak salah kami itu dari menteri. Datanglah ketika itu mendekat waktu zuhur. Sehingga ada seorang bapak-bapak duduk di masjid itu di shaf pertama. Datanglah apa bahasanya itu? Ajudan ya. Ajudan, dia bilang begini, Pak, mohon maaf Pak, Bapak duduk di sana saja. Pak Menteri mau duduk. Dijawab sama dia, sejak kapan menteri punya surga, kata dia. Begitu kan Pak. Shaf pertama ini untuk menteri atau untuk siapa? Bertegaklah, bersih tegak. Setelah bersih tegak, diluruskan Pak. Yang dilakukan Bapak ini tidak salah. Karena Bapak ini datang pertama kali, orang pertama datang. Dan dia berhak duduk paling depan. Apa kata dia? Tidak ada masjid untuk siapapun. Masjid ini untuk setiap orang yang datang dan mengharap ridha Allah. Jadi jangan coba-coba kalian buat masjid ini untuk siapapun. Sekalipun menteri. Gitu. Dilawannya Pak, itu rakyat biasa. Akhirnya apa? Ngalah dia Pak. Mau tak mau? Ya pasti salah. Sudah salah harus ngalah. Yang parah itu sudah salah ngotot bener. Itu yang paling masalah. Sudah dia salah tapi ngotot bener. Akhirnya bener jadi. Orang tadi mundur. Nah, itu poin pertama. Jadi jahiliyah itu karakter nasab kata Nabi. Kalau ada di akhir zaman orang masih membangga-banggakan nasab mereka, maka itu jahiliyah. Yang kedua ya tadi yang satu kepentingan, yang kedua kedudukan, nasab. Yang ketiga harta.
Kata Abu Lahab dan Abu Sufyan, Abu Lahab dan Abu Jahal, Muhammad, kau mau apa? Kau mau harta? Kasih tahu. Mau harta setengah hartaku ambil. Yang penting kau jangan bawa agama baru. Kamu apa? Kedudukan. Aku beri sini. Silakan kau jadi pemimpin boleh. Silakan, tak ada masalah. Pemimpin daerah mana? Pemimpin satu tempat, pemimpin satu kampung boleh. Silakan. Asal jangan bawa agama dan jangan menentang poin yang keempat. Agama yang sudah dibawa oleh nenek moyang. Jadi Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW itu datang diutus memang tujuannya memberantas semua. Maka ketika keempat poin ini diganggu oleh siapapun termasuk Nabi Muhammad, apa yang mereka lakukan? Membunuh. Apa kata Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab, aku mau datang ke rumah Muhammad yang sudah melakukan perpecahan dalam tubuh orang-orang Quraisy. Dibawanya pedang, Pak. Tujuannya mau bunuh Muhammad. Tapi tak jadi. Harus ketemu dengan adiknya, singkat cerita dia masuk Islam. Itu poin penting. Kapan waktu diceritakan. Bagaimana heroiknya masuk ke dalam Islam seorang Umar bin Khattab dengan Al-Quran. Kapan waktu kita cerita, Pak. Ini peradaban penting. Jadi Islam itu indah sekali. Sangat indah sekali. Kembali kepada poin tadi. Sehingga Umar bin Khattab itu. Dalam pertempuran, dalam perkumpulan kaum Quraisy itu Umar gak bisa ngomong. Karena yang paling banyak ngomong tuh Abu Lahab, Abu Jahal, Al-Harisah, kemudian Abu Sufyan. Orang-orang tertentu, orang-orang punya kekuasaan. Itu Umar bin Khattab gak terlalu penting itu. Kecuali mereka ada maunya, baru mereka panggil Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab gak mau tahu dengan hal begitu. Kata Umar bin Khattab, kenapa tak bunuh aja langsung? Mati Muhammad tuh selesai urusan kita. Itulah yang kemudian dilakukan oleh Umar bin Khattab. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, sebelum datangnya Islam, pembunuhan itu biasa. Orang yang mengganggu kepentingan bunuh. Selesai Pak. Cuma jangan bunuh dengan orang-orang yang kabilahnya mampu. Kabilahnya kuat. Jangan bunuh orang-orang yang sukunya kuat. Contoh, kalau Anda membunuh suku Quraisy satu orang saja, maka berkelahilah dengan suku Quraisy misalkan. Itu heboh seheboh-hebohnya. Makanya dianggap jahiliyah itu di situ. Fanatisme terhadap bagian dan kelompok itu menjadi tinggi. Kita lihat hari ini. Kadang-kadang kecerdasan itu kalah dengan fanatisme. Kecerdasan yang kita miliki, baik dari sisi akademik maupun agama, itu kalah dengan fanatisme. Kadang-kadang fanatik kita ini dengan nafsu. Fanatik kita ini dengan hawa nafsu. Sehingga ketika hawa nafsu kita tinggi, fanatik kita terlalu tinggi, itu mengalahkan yang sifatnya mohon maaf, akal sehat. Maka kalau kita bicara sekarang, kita ambil contoh. Ada orang mabuk, bisa dia bunuh orang-orang yang tidak mabuk. Kira-kira apa yang menjadi masalah dia? Kita ambil contoh kasus. Almarhum Syekh Ali Jaber ditusuk orang. Apa alasan yang menusuk tadi? Hilang akal. Ya terlepas daripada benar atau salahnya, yang jelas konsepnya adalah hilang akal. Artinya adalah sesuatu yang sifatnya kriminal begitu bisa terjadi ketika akal hilang. Orang pelaku narkoba bisa saja dia membunuh jiwa-jiwa orang yang dia anggap tidak penting. Apa alasannya? Mengganggu kepentingan dia. Apa kepentingan dia? Narkoba. Jualan narkoba misalkan. Kita ambil contoh. Ada orang pengedar narkoba. Datanglah abang-abang kita, anak-anak muda yang mereka jualan di situ. Pengedar narkoba, cari kawan semua ngedar. Dapat duit banyak nih pengedar utamanya. Dapat duit besar. Datang tokoh kampung. Kau jangan coba-coba ngedar narkoba lagi. Aku lawan. Kira-kira bagi pengedar narkoba nih, mau enggak dia kehilangan duit yang banyak ini dari diri dia? Apa yang akan dia lakukan terhadap tokoh itu? Bunuh. Itu yang terjadi sekarang. Pelaku-pelaku narkoba yang punya, mohon maaf, pengedar-pengedar narkoba, yang pengedar-pengedar minuman keras, yang punya kafe-kafe yang ada judinya. Mereka mempertahankan itu. Mengapa mereka mempertahankan itu? Karena unsur duit yang mereka terima lebih besar dan banyak.
Sehingga apa yang harus mereka lawan? Sampai harus melawan hukum sekalipun. Dan mereka akan membayar siapapun yang akan menjadi pemegang mereka. Kalau bahasa gaulnya, dekingan mereka. Dan jika ada yang berkaitan, ada orang kampung yang melawan mereka, maka akan berurusan dengan siapa? Bukan dengan pemilik kafe. Dengan siapa? Backingannya. Sekalipun backingan itu apa? Aparat. Ini yang menjadi masalah kita sekarang. Sehingga pembunuhan itu biasa terjadi. Karena nyawa manusia tak berharga dibanding dengan harta. Maka kata Nabi, al-haraj. Al-haraj itu apa? Gempuran pembunuhan. Terjadi orang mati di mana-mana. Dengan asbab yang berbeda-beda. Baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Baik dengan sebab ataupun tanpa sebab, kata Nabi. Maka kata orang-orang Habasyah ketika itu. Yang disebut dengan haraj itu saking banyaknya kematian terjadi. Bapak Ibu, kalau kita lihat hari ini, saya dapat berita itu karena saya mengikuti Info Riau. Terkhusus Pekanbaru. Mungkin hampir di sepekan itu bisa jadi 2-3 orang yang mati. Baru-baru ini mati di Rumbai. Sedang bawa motor digeplak orang kepalanya. Meninggal di tempat. Coba bayangkan. Artinya begitu mudahnya pembunuhan hari ini terjadi, Pak. Pertanyaan muncul, apakah yang membunuh ini ada kebencian terhadap yang dibunuh atau seperti apa? Wallahu a'lam. Makanya kita harus berhati-hati sekarang, Pak. Betul-betul harus berhati-hati. Bisa jadi pelakunya mabuk. Kayak yang terjadi di Yogyakarta. Ada namanya Keletih namanya. Keletih apa Kelitih, tak tahulah pokoknya. Apa namanya itu? Kelitih ya, Kelitih. Itu Pak Kelitih itu. Anak-anak muda bawa senjata tajam. Mereka keliaran di tengah malam. Siapa yang nampak? Dah sabit. Dah selesai, mereka pergi gitu saja. Mau kenal orang tak kenal orang terserah. Jadi begitu mudahnya nyawa manusia itu melayang hari ini. Artinya Bapak Ibu, pada kondisi ini ada kekhawatiran setiap orang untuk mohon maaf. Keluar takut. Berbuat apapun takut. Kalau keluar subuh hari orang takut. Nanti ada sikap yang disampaikan oleh Nabi. Baik. Walladzi nafsi biyadihi la tadhhabud dunya hatta ya'ti 'alan nasi yaumun la yadril qatil fima qatala. Ini yang dikatakan Nabi tadi. Apa yang kata Nabi? Akan datang satu masa orang saling berbunuhan, bahkan pembunuh itu tak tahu mengapa dia membunuh dia. Bayangkan. Akan datang satu masa, kata Nabi, ada orang yang membunuh si A tapi dia tak tahu mengapa dia harus membunuh si A. Dan si A yang dibunuh ini pun tak tahu mengapa dia dibunuh. Dan itu kejadian sekarang. Meskipun tidak letterlek seperti apa yang dikatakan oleh Nabi, tapi terbukti. Maka Bapak Ibu, kita hari ini perlu hati-hati. Orang mabuk itu akalnya dah hilang. Orang narkoba akal hilang. Ganja akal hilang. Yang uniknya lagi, pelaku-pelaku narkoba, minuman keras, ganja, narkotika, orang-orang yang terjangkit penyakit ini, sabu-sabu, bisa membuat orang yang akal sehat menjadi tidak sehat akal. Percaya atau tidak percaya? Kita buktikan. Pelaku narkoba, kalau dia punya duit, dia bisa beli hukum. Sehingga hukum yang dibeli itu bisa faktanya akan diputar balik. Kira-kira orang yang menjadi juru bicara yang akalnya sehat tidak terjangkit narkoba tadi, karena sudah dibayar dan dibeli, kira-kira lisannya akan mengatakan apa? Benar atau salah? Benar atau salah? Dia akan putar balikkan fakta. Yang terjadi apa? Orang gila bisa membeli orang berakal. Orang berakal sehat bisa dibeli oleh orang yang akalnya tidak sehat. Itu kondisi kita sekarang. Makanya mohon maaf Pak, kasus-kasus narkoba kadang-kadang hilang akal gitu dibuat. Kenapa kok bisa kita hilang akal? Dia yang pelaku narkoba, dia yang akalnya tak sehat, kita yang bisa jadi omongan ngelantur. Coba bayangkan, ada kasus nih Pak, kemarin itu. BNN-nya sampai berani bilang begini. Asap itu, asap apa? Asap ganja dibakar dalam ruangan, itu yang menghirup begitu, bisa terjangkit tuh. Pak, sekarang kita pakai akal sehat saja. Berapa persen sih terjangkitnya Pak? Hanya demi menutupi fakta. Cuma karena ingin menutupi fakta saja.
Nah ini masalah nih Pak, yang begini-begini. Itu yang saya maksud. Akal yang sehat bisa kalah dengan akal yang tidak, hanya karena ingin menutupi. Jadi poin ini sama, jahiliyah dulu dengan sekarang beda tipis. Makanya saya berani bilang, poin jahiliyah dulu dengan sekarang beda tipis. Kenapa? Karena jahiliyah dulu melakukan hal yang serupa, cuma Islam belum datang. Mereka tidak masuk Islam. Yang parahnya lagi, pelaku sekarang justru Muslim. Mereka justru yang melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah tersebut. Baik, kembali kepada poin. Walal maqtul fima qutila faqila kaifa yakunu dhalika qala al-Haris al-qatil wal maqtul finnar. Apa kata Nabi? Demikianlah orang-orang yang dibunuh juga. Dia tidak tahu apa penyebabnya sehingga dia harus dibunuh. Sehingga kata Nabi ketika ditanyakan kepada mereka, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Nah ini poinnya adalah, maka beliau menjawab, itulah yang disebut dengan gempuran, al-haraj, pembunuhan. Yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Artinya begini, ketika terjadi manipulasi dalam persoalan pembunuhan dan lain sebagainya, maka di sini orang-orang yang berdusta, yang memanipulasi, mereka semua masuk surga. Sama dengan yang tadi. Persoalan jual beli hukum, memanipulasi kebenaran, yang menutupi kebenaran dengan kedustaan, semua masuk neraka. Pelaku narkoba yang tadi, pelaku narkoba masuk neraka. Dan yang memanipulasi bahwa dia tidak pelaku narkoba, justru dia masuk neraka juga. Jadi dua-duanya. Makanya saya katakan, kalau ada orang yang berdusta atas nama hal begini, kok berani? Dia sedang membangun neraka bagi diri dia. Berarti mereka nggak punya rasa takut. Ya, mereka tidak pernah takut dengan Allah. Mereka tak takut dengan ancaman Allah. Mereka tak takut dengan ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa kata Nabi? Jika masa itu kalian temukan, kata Nabi. Jika masa itu kalian temukan. Apa kata Nabi? Ketika fitnah itu akan terjadi dan kalian menemukannya, maka kata Nabi, tidur itu lebih baik daripada duduk. Duduk lebih baik daripada berdiri. Berdiri lebih baik daripada berjalan. Berjalan lebih baik daripada berlari. Kemudian ada Abu Al-Barakah bertanya, apa yang Anda perintahkan kepadaku jika aku menemukan hal semacam itu? Siapapun yang punya kepentingan, uruslah kepentingan mereka sendiri. Di sini konsepnya seperti apa yang disampaikan oleh Gus Baha dalam kajian beliau. Beliau pernah mengatakan begini dalam kajian. Kata Gus Baha, ketika Anda berhadapan dengan fitnah akhir zaman yang sedemikian rusaknya, maka jadilah manusia, mohon maaf, masa bodoh. Uruslah dirimu. Bukan persoalan Anda dengan siapapun ketika itu, tapi semacam kabut, semacam bencana yang begitu setiap waktu silih berganti datang, yang setiap waktu Anda temukan, maka yang harus Anda lakukan adalah pentingkan dirimu, jaga dirimu. Maka dikatakan oleh Nabi, kalau Anda punya tanah, maka garaplah tanammu. Seolah-olah kamu tak akan bertemu dengan hal-hal yang sifatnya fitnah. Yang kedua, kalau Anda punya kambing, urus kambingmu. Kalau Anda punya jawi, urus jawimu. Maksudnya apa? Apapun pekerjaan Anda, berdirilah pada pekerjaan Anda. Tapi ingat, ada kalimat akhirnya. Jadilah orang yang jujur pada apa yang Anda kerjakan. Jadilah orang yang fokus pada apa yang Anda kerjakan. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu. Ini poin penting, Pak. Jadi perkataan Nabi ini itu pasti akan terbukti. Itu pasti, Pak. Tidak akan pernah tidak terbukti karena ini pasti akan terbukti. Kemudian Nabi katakan, ada kalimat di situ Nabi katakan, ketika Anda punya pedang, maka tumpulkanlah pedang Anda tersebut. Ini sebenarnya Bapak Ibu, ketika Anda memiliki kemampuan dan kekuatan ketika itu, maka jangan pernah Anda berharap akan menang di atas kebodohan-kebodohan orang-orang yang ketika itu yang sudah merajalela. Artinya, ketika semua orang di sini sudah bermain dengan hukum jual beli hukum, mereka sudah kuat dengan harta mereka dan kekuasaan mereka, Anda berdiri menjadi manusia yang tegak berdiri, maka mohon maaf, kata Nabi dalam aspek ini, kata para ulama, sama dengan seperti pedang tadi. Tumpulkan pedangmu, urus dirimu. Artinya apa? Anda jangan menjadi pribadi orang yang berdiri dengan lantang mengatakan mereka semua, tapi cukuplah bagi Allah yang memberikan hukuman kepada mereka, dan Anda akan diselamatkan oleh Allah dari bencana tersebut. Bahasa kasarnya begini.
ketika satu kampung ini melakukan maksiat semua, tapi Anda menjadi orang satu-satunya pelaku, yang satu-satunya orang yang tidak bermaksiat, maka Anda tidak usah datang ke rumah-rumah, jangan maksiat, jangan, tidak usah. Karena Allah sudah tahu. Dan Anda sudah berusaha mengatakan kepada mereka. Dan Anda sudah berusaha mengingatkan mereka. Dan jangan Anda melawan mereka. Karena ketika Anda melawan mereka, mesti Anda akan dibunuh. Itu poin pentingnya. Maka apa yang harus dilakukan ketika satu kampung ini bermaksiat? Maka jaga dirimu. Ketika engkau wafat dan dimatikan oleh Allah ketika itu, sekalipun dimatikan dengan satu kampung, Anda mati dalam keadaan husnul khatimah, yang lain akan mati dalam su'ul khatimah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami. Kondisi kita belum sampai pada tingkat itu. Belum sampai. Karena masih banyak orang-orang yang soleh. Nih Bapak Ibu nih. Meskipun di mana ketemu orang ini juga. Di masjid A ketemu bapak-bapak ini juga. Tidak ada masalah. Artinya orang soleh masih banyak. Orang soleh, orang baik masih banyak. Persoalannya adalah bagaimana kondisi dalam kondisi saat ini kita bisa menjadi manusia yang selamat. Itu saja. Maka disampaikan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Kalian harus mencari keselamatan sebisa mungkin Anda lakukan dalam kondisi itu. Kondisi kita hari ini masih sangat memungkinkan kita masih bisa kajian. Tidak ada yang membubarkan. Tidak ada yang memaksa kita berhenti. Bahkan kajian-kajian keras pun masih bisa dilakukan. Artinya masih ada keselamatan. Yang paling penting pada saat ini kata Nabi, ketika dalam kondisi yang tidak terlalu Anda menghadapi fitnah ketika itu, berjamaahlah dengan orang-orang yang soleh, yang Anda anggap soleh. Tapi kalau lepas dari itu, maka Anda akan bertemu dengan lingkungan yang lain dan Anda berada pada posisi-posisi mereka. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ini yang kita khawatirkan. Kemudian kata Nabi, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna baina yaday sa'ala harjan. Qala qultu ya Rasulullah, mal harju? Qala al-qatlu. Faqala ba'dul muslimina ya Rasulullah, inna naqtulu al-ana fil amil wahid minal musyrikina kada wa kada. Faqala Rasulullah, laisa biqatlil musyrikina walakin yaqtulu ba'dukum ba'da hatta yaqtulu ar-rajul jarahu wa ibnu ammihi wa dha qarabatihi. Faqala ba'dul qaumi ya Rasulullah, wa ma'na uqulana dhalika al-yawm? Faqala Rasulullah, la tunza'u uqulu aktsari dhalika az-zaman wa yakhlufu lahu haba'un minan nas la uqula lahum, kata Nabi. Apa kata Nabi dalam hadis tersebut? Akan terjadi teror-teror yang merajalela, pembunuhan di mana-mana. Baik itu, kata sahabat mengatakan, memang benar. Pada saat ini kata sahabat, kami selalu membunuh orang-orang musyrikun. Orang-orang musyrik kami bunuh, orang-orang kafir kami bunuh karena mereka melawan kepada kami. Dijawab sama Nabi, bukan itu kata Nabi. Laisa biqatlil musyrikin. Kalian tidak membunuh orang musyrik. Bukan itu yang aku maksud kata Nabi. Walakin yaqtulu ba'dukum ba'da. Kalian akan saling berbunuh kata Nabi, antara satu dengan yang lain. Kemudian mereka berkata, faqala ba'dul qaum, sebagian di antara orang-orang di kaum itu berkata, ya Rasulullah, wa ma'ana uquluna. Wahai Rasulullah, kan bersama kami ada akal sehat kami. Kemudian Nabi jawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, tidak kata Nabi. Tunza'u uqula aktsari dzalikal zaman wa yakhlufu lahu haba'un minan nas. Ketika itu akal-akal sehat manusia hilang. Ketika itu akal-akal sehat manusia hilang. Pertanyaan muncul, apa yang membuat akal manusia ini hilang? Satu, kalau dari sisi hilang akal tadi, bisa saja narkoba. Yang kedua, bisa saja ganja, narkotika, minuman keras, sabu-sabu. Sangat mungkin sekali. Tapi apa yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis ini, apakah ini yang serupa? Bisa jadi. Bisa jadi pada poin yang kedua. Kecintaan mereka terhadap harta akan menghilangkan akal mereka. Kita lihat. Betulkah cinta seorang lelaki terhadap wanita bisa menghilangkan agama? Bisa? Kita ambil contoh. Ada seorang yang dianggap alim pada masanya, alim saleh. Ini bisa dibaca di dalam
Satu cerita disebutkan di dalam Al-Quran. Mungkin ceritanya agak tidak terlalu populer. Tetapi Al-Quran bercerita. Namanya Barsiso. Barsiso. Barsiso ini adalah seorang yang alim pada masa Bani Israel. Alim dia, saleh. Tapi bisa hilang kealimannya hanya karena sebab wanita. Akhirnya mati dalam keadaan apa? Mati dalam keadaan terhina, mati dalam keadaan kufar, kafir. Pernah terjadi pada masa siapa? Dulu. Ada orang alim beragama Islam. Ternyata wafat dalam keadaan terhina. Apa masalah? Karena wanita. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Banyak yang bisa menghilangkan akal ini. Tidak hanya wanita, tidak hanya narkoba, tidak hanya minuman keras, begitu juga tahta. Begitu juga harta. Bapak Ibu boleh lihat hari ini. Perebutan kursi, baik itu DPR, baik itu kursi apapun yang diperebutkan, akal sehat hilang. Mohon maaf. Bapak Ibu lihat kan kasus-kasus yang sekarang terbaru. Tidak usah jauh-jauh Pak, tengok saja di Riau. Saya tidak sedang mengungkit kasus siapapun, tapi saya mengajak Bapak Ibu berpikir. Ketika kasus yang terjadi hari ini menimpa mantan gubernur kita, apa yang ada dalam benak kita. Kita cuma melihat saja Pak. Lihatlah bagaimana akal ini bermain dan bagaimana agama menjadi prioritas atau tidak. Mohon maaf. Akal bisa hilang hanya karena persoalan dunia. Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal dipermainkan. Dan agama tidak lagi menjadi sandaran. Bayangkan perkataan Rasulullah dalam hadisnya. Al-qudatu salasah, kata Nabi. Hakim itu 3. 2 di neraka, 1 di surga. Mana yang 2 ini? 1, hakim yang tahu kebenaran tapi tidak menjalankan kebenaran, neraka. Yang kedua, ada hakim yang mohon maaf dia tahu kebenaran tapi pura-pura tidak tahu dengan kebenaran, neraka. Yang ketiga, ada hakim yang masuk ke dalam surga. Dia tahu kebenaran, dia lakukan kebenaran tersebut, dia tunaikan kebenaran tersebut. Itu yang masuk surga. Artinya di antara 3 nih, porsinya lebih banyak mana? Lebih banyak yang ke neraka atau ke surga? Ini yang menjadi poin kita, Pak. Maka Nabi mengatakan di riwayat yang lain, kata Nabi, akan terjadi di akhir zaman yang menjadi kekhawatiran Nabi. Bai'ul hukmi, jual beli hukum. Dan satu hal yang perlu Bapak Ibu pahami, inilah yang terjadi pada masa jahiliyah ketika itu. Orang-orang Quraisy yang memiliki kedudukan yang besar ini, tak ada satupun di antara mereka yang bisa disentuh. Disentuh oleh apapun tak bisa. Hukum apapun tak bisa. Hukum adat mereka ketuanya. Hukum yang lain mereka bisa beli. Karena kekuasaan yang mereka miliki. Mohon maaf, sistem monarki jahiliyah itu terjadi sebelum datangnya Islam. Maka kemudian diperbaiki oleh datangnya Islam. Islam memberikan posisi-posisi terpenting, bagaimana hukum bermain, agama menjadi sandaran. Inilah yang harus kita kembalikan hari ini. Maka Bapak Ibu, apa inti poin dari apa yang kita sampaikan di malam hari ini? Menjaga diri di tengah bencana fitnah adalah hal yang sangat penting hari ini bagi kita. Terutama bagi kita menjaga keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, agama tidak bisa lagi dipisahkan dari siapapun di antara kita. Jangan pernah kita meninggalkan agama, maka yang terjadi adalah akal kita hilang. Kenapa? Karena yang akan memberikan kesehatan kepada akal kita dan batin kita adalah agama. Agama di akhir zaman nutrisi terberat. Nutrisi yang paling berharga. Lebih berharga di antara semua seisi dunia ini. Maka pantas kalau ada yang mengatakan salat 2 rakaat setelah salat subuh atau di waktu syuruk itu, maka lebih berharga di antara dunia dan seisinya. Bisa jadi maksudnya adalah menjaga agama di akhir zaman. Tidak ada yang paling penting kecuali menjaga agama. Anda tak lagi penting harta. Setiap orang di antara kita ketika terjebak dalam fitnah tersebut akan berdoa kepada Allah. Ya Allah. Seperti yang dilakukan oleh Ustaz Yahya Walon. Beliau cuma katakan, ya Allah, kapan aku mati?
Kenapa dia minta mati? Melihat dunia yang begitu kacau ini, dia cuma meminta kepada Allah kapan beliau dimatikan. Dan ini pernah terjadi pada masa sahabat. Ketika Nabi bercerita tentang semua presentasi fitnah tersebut, sahabat bilang, bisakah engkau berdoa kepada Allah agar kami dimatikan sebelum bertemu dengan keadaan tersebut? Itu sahabat. Maka tak salah ketika Nabi mengatakan kepada sahabat, sesungguhnya orang yang terbaik itu bukan hanya sahabat saja, bukan masa tabi'in, tapi orang-orang yang tidak bertemu dengan Nabi, tapi mereka mempertahankan diri mereka untuk tetap cinta kepada Rasulullah. Satu. Yang kedua, kata Nabi, orang-orang yang berada di dalam fitnah yang begitu besar, mereka masih menjaga akidah mereka, mereka masih bisa menjaga iman mereka. Itulah prioritas surga bagi mereka. Maka Bapak Ibu, menjaga akidah hari ini lebih berat daripada menjaga segalanya. Nah, orang yang berhasil menjaga akidah di akhir zaman seperti ini, insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poin pentingnya bagi kita adalah kita semua pasti punya keluarga. Maka sayangi keluarga, jaga keluarga. Jadikan setiap langkah kita penuh hikmah dan berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma nauzubillah daripada perbuatan kezaliman, kemungkaran, dan selalu bermunajat kepada Allah agar selalu dijaga dari perbuatan-perbuatan yang menzolimi kita. Dan jangan sampai kita yang menzolimi orang. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.